Pemirsa, sidang perdana sengketa mobil Fortuner antara anak dengan kedua orang tuanya mulai digelar di Pengadilan Negeri Salatiga, Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta kasus anak menggugat orang tuanya diselesaikan secara kekeluargaan. Sidang kasus anak menggugat orang tua karena mobil Fortuner digelar Selasa 26 Januari 2021. Dalam sidang perdana dengan agenda replik, Alfian Prabowo menawarkan kesepakatan damai kepada kedua orang tuanya, Agus Sunaryo dan Dewi Firdaus. Kedua orang tua juga diminta mencabut semua gugatan, permohonan banding, dan permohonan kasasi yang saat ini sedang berlangsung. Pisah boleh, tapi ya secara baik-baik. Jadi masih secara damai, masih secara menjaga silaturahmi. Ya, yang dimasukkan itu ada semua gugatan, baik itu gugatan perdata atau gugatan ada laporan pidana, semuanya itu dicabut, jadi nggak usah ada saling menggugat antara orang tua. Kuasa hukum Dewi Firdaus, Haryanto, mengungkapkan kliennya digugat karena Toyota Fortuner dan biaya sewa selama pemakaian sebesar 200 juta rupiah. Objek sengketa mobil dan uang sewa ini masuk dalam harta gonogini. Penggunaannya itu dihitung, jadi nyewa, kalau di total 200 juta itu. Jadi di pemberitaan itu digugat mobil dan biaya sewa. Hakim Ketua Bambang Trikoro memberikan waktu selama 1 minggu untuk penggugat menyiapkan draft replik. Sidang perdata akan dilanjutkan pada Rabu 3 Februari mendatang. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan. Ganjar pun berencana untuk mengundang kedua belah pihak untuk bertemu untuk mediasi. Coba ini dicek apa masalah, ternyata perdata urusannya ya rebutan harta gitu aja ya. Maka saya minta diselesaikan dengan cara yang kekeluargaan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak ini untuk mengundang, kemarin sih kita undang. Kasus tersebut bermula ketika kedua orang tuanya itu bercerai pada September 2009 dan memperebutkan harta gonogini. Mobil Toyota Fortuner yang menjadi objek sengketa dan biaya sewa selama pemakaian sebesar 200 juta rupiah. Penggugat menilai mobil tersebut merupakan miliknya yang dibelikan oleh ayahnya. Sedangkan tergugat yakin Dewi Firdaus mengklaim bahwa mobil tersebut merupakan hasil dari jerih payahnya. Tim Liputan iNews. Selain di Salatiga, di Bandung juga terdapat anak yang menggugat orang tuanya. Kasus 3 anak yang menggugat ayahnya karena masalah tanah dan bangunan sebesar 3 miliar rupiah kini dalam tahap mediasi. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat memberikan waktu mediasi selama 30 hari dalam perkara anak gugat ayah kandungnya senilai 3 miliar rupiah. Kedua pihak siap berdamai dengan mediasi melalui hakim mediator dari PN Bandung, yaitu Hakim Heri Heriawan. Penggugat yaitu Deden menyatakan siap berdamai dengan ayahnya namun tidak menyesali gugatannya. Saya juga minta maaf apabila saya salah, benar-benar salah. Dan soalnya saya otomatis ini demi saya sayang sama orang tua. Benar-benar sayang dari lubuk hati, karena hati juga pasti mengatakan mana bapaknya, mana ibunya, pasti itu. Saya juga sayang benar sama orang tua. Karena itu harus mencium kaki pokok suara, Pak. Ya, saya siap. Ya. Siap menyesal nggak sih Pak dengan melayangkan gugatan ini sendiri? Saya tidak menyesal karena satu, saya sayang lebih sayang sama orang. Sementara anak kelima Koswara yang juga digugat kakak-kakaknya menilai bahwa gugatan yang dilayangkan kakaknya sangatlah tidak pantas. Saya justru mempersilahkan bapak saya seluas-luasnya untuk bertemu sama Deden sama yang lainnya. Tapi itu ada buktinya kok semuanya. Yang menolak itu Deden dan yang lainnya, termasuk almarhumah. Deden, almarhumah, Ajit dan Mukhtar. Dan terakhir itu Pak Komar pun dia pun menghalangi, justru mempersilahkan Deden, Mukhtar, Ajit, dan almarhumah untuk pergi duluan. Padahal bapak saya itu menyuruh, sini, ayo ngobrol lagi. Tetapi mereka malah berlalu begitu. Mediasi antara Koswara dan anak yang menggugatnya akan berlangsung selama 30 hari. Hakim juga mempersilahkan jika kedua pihak memperpanjang waktu mediasi dan meminta proses mediasi dilakukan secara sungguh-sungguh.
Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. RE Koswara dan anak-anaknya berseteru di ranah hukum berawal dari sengketa tanah. Koswara diduga 3 miliar rupiah oleh anaknya, sementara Koswara melaporkan anaknya ke polisi karena dugaan ancaman dan intimidasi. Di usia senjanya, RE Koswara disibukkan dengan perseteruan dengan anak-anaknya di ranah hukum. Senin kemarin, didampingi kuasa hukumnya, RE Koswara melaporkan 3 anaknya ke Polda Jawa Barat karena mendapat intimidasi. Pria berusia 85 tahun ini melaporkan Deden anak kedua, Ajit anak keempat, dan Muhtar anak keenamnya terkait dugaan ancaman dan intimidasi. Koswara juga membawa video yang berisi dugaan dari anak-anaknya. Padahal ia mengaku sempat membuka komunikasi untuk menyelesaikan perkara gugatan secara kekeluargaan. Ke anak sayang, tapi jangan sampai begitu ke orang tua. Ngasih pelajaran. Minta pelajaran aja, jangan sampai begitu, malu kedengaran orang lain. Dan takut benar nanti hajar ke bapak. Bapak paling saya tidak mau lagi ke rumah, takut. Bapak ketakutan Pak? Bapak takut? Betul. Karena dia kelihatannya betul, tapi walaupun begitu saya sayang ke anak. Bapak ini. Sebelumnya RE Koswara digugat oleh anak kandungnya sebesar 3 miliar rupiah karena sengketa tanah dan bangunan di Jalan AH Nasution, Bandung, Jawa Barat. Gugatan bermula ketika tanah seluas 3.000 meter milik orang tua Koswara yang sebagian disewa Deden anaknya untuk toko diputuskan untuk tidak lagi disewakan dan akan dijual, lantas hasilnya akan dibagi pada ahli waris. Namun anak Koswara tidak menerima dan memutuskan untuk membawa perselisihan ke meja hukum. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Mucikari prostitusi online di Surabaya diringkus di Treskrimsus Polda Jawa Timur. Pelaku adalah seorang mahasiswa yang menawarkan anak di bawah umur kepada pria hidung belang. AP, 21 tahun, warga Tambak Rejo, Waru, Sidoarjo hanya bisa tertunduk malu saat digelandang jajaran di Treskrimsus Unit 4 Subdit Siber Polda Jatim. Ia diringkus akibat menawarkan gadis di bawah umur kepada pria hidung belang dengan tarif 1 juta hingga 2 juta rupiah sekali kencan. Pelaku menjajakan korban melalui media sosial dan mengunggah konten penawaran jasa prostitusi di bawah umur. AP ditangkap di rumahnya di kawasan Tambak Rejo, Kecamatan Waru, Sidoarjo, setelah akun miliknya dilacak Cyber Patrol Polda Jawa Timur. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti berupa ponsel serta foto-foto aktivitas chat di WhatsApp. Pelaku dijerat Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun atau denda 1 miliar rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, selengkapnya sudah bergabung bersama kami Wakil Direktur Reskrimsus Polda Jawa Timur AKBP Zulham Effendi. Selamat sore Pak Zulham. Selamat sore Mbak. Baik Pak Zulham, berdasarkan hasil pemeriksaan ada berapa total wanita atau gadis yang ditawarkan oleh pelaku? Ya, seperti yang kita sampaikan kemarin, kita melakukan pemeriksaan terhadap 2 orang korban, yang kebetulan satu adalah anak di bawah umur. Kemudian dari pengembangan anggota di lapangan, didapati bahwasannya pelaku ini menjajakan anak di bawah umur tersebut mulai dari awal Januari di sebanyak 7 kali. Hanya 2 orang Pak korbannya? 2 orang, yang satu dewasa, yang satu anak di bawah umur. Kalau untuk sementara tarif, masih 2 orang yang berhasil kita kembangkan. Kalau untuk tarif berapa Pak untuk sekali kencan diberikan harga? Oke, tarifnya dari mulai 500.000 sampai dengan 2 juta rupiah. Kemudian terhadap pelaku mendapatkan komisi 20-25%, tergantung kesepakatan harga atau tarif. Baik, untuk 2 korban yang sudah diketahui ini Pak, apakah ada unsur pemaksaan dari pelaku atau seperti apa sebenarnya hubungan antara pelaku dengan korban? Ya, hasil pemeriksaan kita untuk salah satu korban yang usia 20 tahun, itu adalah sahabat dari pelaku. Kemudian terhadap anak yang di bawah umur, dikenalkan oleh korban, sehingga mau menjajakan untuk
ditawarkan kepada konsumen. Hasil pemeriksaannya seperti itu, Pak. Lalu saat ini kedua pelaku statusnya apa Pak? Baik yang berumur 20 tahun ataupun anak di bawah umur? Ya, terhadap dua orang korban tersebut kita masih sebatas saksi. Kemudian terhadap AP kita kenakan pasal di Undang-Undang ITE dan Undang-Undang KUHP pasal 296 tentang perbuatan cabul. Artinya dua korban yang dijajakan dalam tanda kutip ini apakah juga akan dikenai sanksi pidana atau seperti apa Pak Zulham? Nanti kita akan lihat hasil pemeriksaan karena sampai dengan saat ini anggota kita masih mendalami sejauh mana keterlibatan dua orang korban itu, apakah turut serta terutama yang sudah dewasa untuk menawarkan yang anak di bawah umur, apakah dia sifatnya pasif yang hanya modus yang dilakukan oleh pelaku AP. Ini kan baru berlangsung sejak Januari, artinya masih baru. Nah, pelaku ini belajar dari mana Pak sistem jual, maksudnya untuk prostitusi online ini Pak? Jadi mereka bersahabat, kemudian si pelaku menawarkan melalui media sosial, WeChat, kemudian WhatsApp dan Facebook. Mereka memiliki akun tersendiri. Kemudian anggota kami melakukan patroli cyber. Kemudian didapati akun yang mencurigakan. Setelah didalami dan berhasil mengamankan pelaku, dari tangan pelaku kita menyita barang bukti, 1 buah handphone. Kemudian dari handphone tersebut kita dalami bahwasannya pelaku sebagai mucikari yang menjajakan anak di bawah umur, kemudian ditambah dengan satu lagi wanita yang usianya 20 tahun. Baik, untuk konsumen atau orang-orang yang menggunakan jasa dari prostitusi online ini apakah juga akan diselidiki Pak Zulham? Semua terkait, semua barang bukti yang kita dapatkan akan kita dalami karena memang tim sampai dengan saat ini masih mengembangkan kasusnya. Dan kami berharap tidak hanya berhenti sampai di sini. Kalau memang ada dugaan keterlibatan pihak lain, kami akan tetap dalami. Kemudian kami juga akan mendalami apakah ini jaringan atau dia bekerja secara sendiri. Baik, untuk pelaku sendiri tadi berinisial AP, ancaman hukuman yang diberikan Pak Zulham? Sesuai dengan pasal 27 dan pasal 45 Undang-Undang ITE, dia dikenakan ancaman pidana 6 tahun dan denda 1 miliar ditambah dengan pasal 296 KUHP ancaman pidana 1 tahun 4 bulan. Baik, terima kasih Pak Zulham Effendi, Wadir Krimsus Polda Jawa Timur telah bergabung bersama kami di Audio Sore. Sehat selalu Pak.